Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimputu Apriantini dengan NIM 232307104. Saya dari program studi S2 Magister Pendidikan IPA Undiksa. Nah, di sini saya di bagian kelima ini saya akan menganalisis mengenai filsafat pendidikan, yaitu realisme. Jadi realisme itu merupakan wujud nyata dari filsafat idealisme yang kita bahas sebelumnya. Jadi pengertian realisme itu adalah filsafat atau aliran yang menegaskan bahwa terdapat hal-hal kenyataan yang berdasarkan objek dan pengalaman itu tidak akan mengubah objek benda tersebut. Nah, di sini tokoh-tokoh dari aliran realisme itu ada Aristoteles dan John Locke. Jadi kalau Aristoteles lebih menegaskan mengenai mencintai suatu kebenaran yang ditemukan secara pribadi, sedangkan John Locke dia lebih ke merasakan pengalaman tersendiri secara fisik maupun batiniah yang dirasakan oleh setiap insan manusia. Nah, kemudian kalau kita lihat dari bentuk-bentuk filsafat realisme ini, realisme nasional mencakup realisme klasik dan realisme agama. Jadi ketiga bentuk-bentuk ini menggambarkan berupa secara umum manusia menganut dan memeluk agamanya masing-masing dan meyakini Tuhan itu ada, Tuhan itu memiliki kekuasaan, dan Tuhan itu melindungi kita secara tidak terlihat atau tampak, seperti itu. Jadi realisme itu kita merasakan hal-hal yang dirasa kita baik atau benar dan diwujudkan dalam suatu alam pikiran kita, sehingga jika dikatakan ide atau akar pikiran manusia itu didasarkan oleh pengalaman dan dinyatakan melalui hal yang berbeda-beda, seperti misalkan menangkap benda yang besar. Jadi benda yang besar jika kita analogikan, ada yang mengatakan itu adalah gajah, ada yang mengatakan itu adalah dunia atau bumi dan lain sebagainya, karena itu adalah sesuai dengan pengalaman yang didapatkan. Jika ditanya tentang implikasi atau kebermanfaatan filsafat ini di bidang pendidikan, itu adalah tujuan pendidikan mewujudkan peserta didik yang cerdas dan mampu mengimplementasikan apa yang didapatkan dari pengetahuan di sekolah. Nah, kemudian isi pendidikan kita mencangkup mengenai kurikulum yang mengatur proses pembelajaran secara tersusun dan sistematis yang difungsikan untuk peserta didik dan guru mampu saling bekerja sama untuk mengimplikasikan hal-hal yang sudah dipelajari di dalam kurikulum yang sudah disusun tersebut. Metode pengajaran juga diperlukan di dalam hal ini. Jadi misalkan murid itu tidak bisa dikatakan hanya kita berikan teori saja, kemudian tanpa diperantarai oleh alat peraga atau objeknya langsung, sehingga saat dia terjun ke lapangan dia tidak memiliki pandangan mengenai benda yang dimaksud. Jadi dia akan memiliki pikiran-pikiran yang berbeda-beda, seperti itu. Jadi misalkan kalau project IPA, kalau misalkan kita mencontohkan tanaman monokotil di kotil, kita mengatakan monokotil itu bunganya berkelipatan 3. Nah, kemudian kalau di kotil bunganya berkelipatan 4 dan 5. Nah, kita tunjukkan bunganya berkelipatan 3 yang mana, berkelipatan 4 atau 5 itu yang mana. Akar tunggang, akar serabut kita tunjukkan, sehingga adanya hal-hal realis atau nyata yang dapat dilihat oleh peserta didik itu sendiri. Nah, kemudian kalau misalkan peranan pendidik dan peserta didik, peranan pendidik otomatis harus menguasai semua pengetahuan yang akan disampaikan. Kemudian kalau peserta didik mampu mengimplementasikan apa yang dikatakan oleh guru di kehidupan masyarakat. Nah, itulah harapan yang ada di sekolah. Karena realisme ini lebih ke bagaimana menyatakan suatu objek benda secara nyata maupun tidak nyata sekalipun berdasarkan pandangan dari pendidik itu sendiri. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan happy watching.